Perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Marilah kita berupaya menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman. Semangat kebangsaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, anti kekerasan, welas asih sebagai jalan hidup. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Indonesia adalah rumah yang damai bagi semua umat beragama. Masyarakatnya plural dan inklusif, cinta kedamaian dan persatuan. Saya bangga lahir dan mati di bumi pertiwi ini, Indonesia Raya. Allah Maha Penyayang, tidak pandang sayang, Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Kita harus dapat menahan hawa nafsu. Jauhilah pertengkaran, hindari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Hormati luhur dan tradisi yang selaras dengan nilai-nilai lokal masyarakat Nusantara. Itulah nasihat Sunan Gunung Jati yang diwariskan kepada kita, sedikit dari banyaknya nasihat-nasihat beliau yang sangat menenangkan dan menyejukkan hati kita. Nasihat Sunan Gunung Jati, seorang wali songo, pembawa peradaban, inspirasi yang memotivasi, penuh toleransi dan harmoni. Sunan Gunung Jati adalah Sultan Cirebon yang bertahta mulai tahun 1479 hingga 1568 Masehi. Selain beliau seorang Sultan Cirebon, beliau juga adalah anggota Wali Songo yang membawa peradaban Islam di Cirebon hingga mencapai masa kejayaannya. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448 Masehi. Orang tua dari Sunan Gunung Jati adalah Raja Abdullah atau Syarif Abdullah dengan Ibu Rara Santang yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudem. Dan beliau wafat serta dimakamkan di Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di perbukitan dan kita mengenalnya sebagai Puncak Gunung Sembung, yaitu Kompleks Pemakaman Sunan Gunung Jati yang berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Saat berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, memang saya tidak masuk ke dalam jungkup karena saya langsung naik ke atas ke Puncak Gunung Sembung. Ngaji, tahlil, dan yasinan di bagian luar tembok cungkup makam beliau.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati memiliki 9 pintu yang antara lain adalah pintu Gapura, pintu Krapyak, pintu Pasujudan, pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Rararoga, pintu Kaca, pintu Bacem, dan pintu Teratai. Dan puncak tertinggi itulah pada pintu Teratai, di mana Sunan Gunung Jati diistirahatkan. Jika kita berziarah ke makam beliau Sunan Gunung Jati dan kita masuk ke dalam cungkup beliau, bagi masyarakat umum hanya dibatasi sampai pada pintu ketiga, yaitu di pintu Pasujudan. Sedang pintu keempat dan seterusnya hingga pintu ke-9, yaitu pintu Teratai, hanya bisa dimasuki dan dikhususkan untuk keluarga Keraton Cirebon dan keturunan beliau Sunan Gunung Jati saja. Memang tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam makam Sunan Gunung Jati. Dan salah satu alasannya adalah karena di dalam kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati tersebut terdapat benda-benda berharga yang memiliki nilai sejarah. Bapak Ibu, Sunan Gunung Jati yang saya ziarahi ini adalah salah satu wali songo yang disebut pembawa peradaban Islam di Cirebon hingga mencapai masa kejayaannya. Hal ini dikarenakan beliau adalah seorang ulama, seorang sultan Cirebon yang bertahta mulai tahun 1479 hingga 1568. Beliau juga seorang politikus dan anggota Wali Songo. Sebelum Cirebon dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, Cirebon telah dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana yang memimpin mulai tahun 1447 Masehi hingga 1479 Masehi. Dan beliau yang merintis pemerintahan berdasarkan asas Islam. Kemudian pada masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati tidak hanya Islam saja, namun bidang politik, keagamaan, dan perdagangan di Cirebon yang sangat maju sekali. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448. Orang tua Sunan Gunung Jati adalah Raja Abdullah Syarif atau Syarif Abdullah dengan ibu yang bernama Rara Santang yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudim. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati yang merupakan putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Sunan Gunung Jati ini adalah menantunya Pangeran Cakrabuana. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kemudian kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati telah memiliki beberapa istri, yaitu Nyimas Babadan, yaitu putri Ki Gede Babadan, Nyimas Pakungwati, yaitu putri dari Pangeran Cakrabuana, Nyimas Kawunganten, yaitu putri Sang Suro Sowan, Ratu Pakungwati, yaitu anak Pangeran Walang Sungsang, Nyimas Rarajati atau Syarifah Baghdad, yaitu putri Ki Gede Jati, dan Ong Tin, yaitu putri Cina yang berganti nama menjadi Rara Sumanding. Dari pernikahan-pernikahan tersebut
telah memberikan keturunan, yaitu putri dari putra Sunan Gunung Jati adalah sebagai berikut. Sunan Gunung Jati dari pernikahannya dengan Nyimas Pakungwati, beliau dikaruniai 2 anak, yaitu Ratu Ayu, istri Fatahillah, dan Pangeran Pesarian atau Dipati Muhammad Arifin. Sementara dari pernikahannya dengan Nyimas Kawonganten, beliau dikaruniai 2 anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Maulana Hasanuddin, atau kita mengenalnya sebagai Sunan atau Sultan Banten I. Kemudian dari pernikahannya dengan Nyimas Rarajati, beliau dikaruniai 2 anak, yaitu Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Kemudian Sunan Gunung Jati menuntut ilmu agama hingga ke Mekah dan berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Dan tak lama kemudian beliau juga melanjutkan ke Mesir dan berguru kepada Syekh Muhammad Ataillah Al-Sadili, ulama yang bermadzhab Syafi'i. Dan setelah Sunan Gunung Jati kembali ke tanah air, beliau juga sempat berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai Aceh, ayahanda dari Sunan Giri. Kemudian perjalanannya berlanjut hingga ke Karawang Kudus, hingga di pesantren Ampel Nita atau tempatnya Sunan Ampel Surabaya, di mana beliau juga sempat berguru kepada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati kemudian diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama untuk menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Di Gunung Sembung inilah beliau mendirikan sebuah pondok pesantren dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar, hingga para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gunung Jati lantas melanjutkan dakwahnya ke daerah Banten. Cara dakwah Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya di dalam dakwahnya, yang membuat ajaran Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memperkuat kedudukan politikus sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, dan cara dakwahnya semakin menguat. Dan beberapa hal yang dimanfaatkan Sunan Gunung Jati dengan kekuasaannya adalah untuk membangun sarana dan prasarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Kemudian Sunan Gunung Jati juga membangun alat transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Secara tidak langsung dampaknya juga terasa bagi masyarakat luas, hingga Cirebon pun berkembang dengan sangat pesat. Penyebaran agama Islam dilakukan Sunan Gunung Jati. Strateginya juga salah satunya dengan menikahi gadis setempat. Bapak Ibu, Cirebon ini memang berbeda dari beberapa wilayah yang pernah saya kunjungi. Masyarakatnya plural dan inklusif. Heterogenitas sangat tinggi karena memang budaya Arab, Cina, Sunda, dan Jawa bersatu ada di sini. Dan keberhasilan Sunan Gunung Jati di dalam berdakwah di Cirebon ini karena beliau menggunakan pendekatan yang sangat luas. Pendekatan dan strategi dakwah beliau diantaranya adalah 1. Pendekatannya yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap budaya lokal telah mampu mempersatukan warga. Beliau mengakomodasi dan mengharmonisasikan berbagai budaya yang ada sehingga dakwah beliau luas dan bisa diterima di berbagai kalangan kasta. 2. Sunan Gunung Jati ini selalu menekankan pentingnya sebuah persatuan, yaitu jauhilah pertengkaran,
jaga semangat kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Dan dalam konteks kebangsaan, semangat kebinekaan harus tetap dipupuk, mengingat Indonesia adalah negara dengan beragam suku, agama, dan tradisi. Beliau mengajak masyarakat untuk melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan, serta berupaya menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman. Bapak Ibu, kekerasan bukanlah sebuah solusi yang menjadi pilihan pada suatu masalah. Kekerasan bukanlah jalan pintas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Beliau Sunan Gunung Jati menekankan pentingnya menahan hawa nafsu dan menunjukkan sikap belas asih terhadap sesama manusia. Beliau mengajak umat untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Kemampuannya untuk mengakomodasi budaya lokal tanpa menghilangkan esensi keislaman. Beliau Sunan Gunung Jati mengajarkan untuk menghormati leluhur dan tradisi yang selaras dengan nilai-nilai lokal masyarakat Nusantara. Dan ajaran inilah yang telah mengajarkan bahwa agama dan budaya tidak harus bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi dan menciptakan harmoni sosial. Bapak, Ibu, seperti yang bisa kita saksikan bersama, Kompleks Makam Sunan Gunung Jati ada banyak sekali makam beliau-beliau para pembesar. Informasi yang saya dapatkan ada lebih sekitar 500 jasad yang diistirahatkan di kompleks makam ini. Tetapi hanya sekitar 50 makam dengan identitasnya yang bisa saya rekam karena memang waktunya sangat terbatas. Terhalang hujan sangat deras, apalagi saat saya naik ke gunung ini, saya sendirian, perempuan lagi, tidak ada temannya, dan saya merasa tidak nyaman, karena biasanya kemana-mana saya pasti didampingi oleh suami, dan saat saya ziarah ini kebetulan suami sedang tugas negara. Dan makam-makam yang berhasil saya ziarahi diantaranya adalah ada makamnya Raden Sukmawijaya R. Kusuma, 2 Buyut Bandong Syekh Marjuki, 3 Buyut Singo Padu Nyapo, 4 Ki Gede Waruduwur, 5 Ki Gede Serang dan Nyai Ageng Serang, 6 Nyimas Ayu Danawati, 7 Ki Gede Gesik, 8 Pucuk Makam Gunung Jati, 9 Ki Gede Weru, 10 Ki Gede Kangampel, 11 Ki Gede Kalitres, 12 Ki Gede Jogapuro, 13 Ki Gede Guwo atau Nyi Endang Geulis atau Nyi Gede Pengampun Kekelangenan, 14 Gedung Makam Nyi Gede Mojo, 15 Ki Gede Kanwuruan, 16 Ki Gede Tuk, 9 Ki Gede Palimanan, 18 Ki Gede Segeran, 19 Ki Gede Surawana Bangu II, 20 Ki Gede Babadan Tenajar, 21 Ki Gede Babadan Tenajar Kertasemoyo, 22 Mbah Buyut Man dari Desa Sleman Sliyek Indramayu, 23 Ki Gede Kedung Sana, 24 Makam Buyut Tamot, 25 Ki Gede Sudi Mampir Suro Wikaila, 26 Ki Gede Pekanangan, 27 Ki Gede Singaraja, 28 Ki Gede Wadas dari Desa Tegalsari Kecamatan Peleret Kabupaten Cirebon, 29 Ki Gede Lumbang,
30, Ki Gede Wadas 31, Ki Gede Kaliwedi 32, Ki Gede Sawit Ki Surenggo 32, Ki Gede Juntri 34, Ki Pati Semi dan Nyi Pati Semi 35, Ki Gede Babadan Batembat 36, Ki Gede Kemelaka dan Raden Mas Zakaria 37, Ki Gede Bringin 38, Pangeran Pringgabaya 39, Ki Gede Kapringan 40, Ki Gede Kaplungan atau Ki Sendang Lawi 41, Buyut Nyai Gede Jambe 42, Ki Gede Balongan 43, Nyi Gedeng Kinangan atau Nyi Mas Babu Dempul 44, Ki Gede Kaliwatu dan Ratu Sri Mulia, serta masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Demikian sekilas tentang cerita Sunan Gunung Jati dan pelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.